Assalamualaikum, selamat malam Pak Ibrahim. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dan juga ada Pak Kasdi ya. Selamat datang Pak Kasdi. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kasdi nanti, kita juga akan membuka line telepon dan kita langsung dulu ke Pak Ibrahim ya Pak. Mungkin Pak Ibrahim bisa lanjutkan dari minggu lalu sempat membahas tentang ginjal ya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Jadi malam ini kita akan sambung kembali tentang masalah ginjal, sebab banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya tentang masalah ginjal ni, kenapa tiba-tiba dia dinyatakan sakit ginjal sedangkan sebelum itu tidak ada tanda-tandanya gitu. Jadi ini perlu untuk pengetahuan pemirsa sekalian, hal yang penting yang saya akan sampaikan. Jadi tolong berikan perhatian baik-baik, insya-Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Namun sebelum saya menerangkan kembali tentang masalah ginjal, jadi kalau ada pemirsa yang akan bertanya atau berkonsultasi, bisa menelepon daripada sekarang, saya akan jawab insya-Allah apa yang bisa saya bantu. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan ginjal, saya ada seorang pasien saya yang sudah berobat. Beliau datang dulu tanggal 1 bulan 10, artinya sekarang 31, beliau sudah berobat dengan saya selama 1 bulan. Masalah yang beliau alami, awalnya beliau merasakan ada agak sedikit stres, ada penyakit emah, kemudian badan sering gemetar, dan sering rasa dingin di kaki dan di tangan, juga susah tidur, sering cemas, kemudian setiap tidur sering bermimpi-mimpi yang kurang baik atau yang tidak bagus, kemudian perut gembung, banyak kentut, banyak sendawa, dan juga pikiran tidak tentram, tidur susah. Kemudian di antara gejala yang lebih menonjol lagi ialah beliau itu merasa gemetaran. Nanti pemirsa bisa menelpon langsung kalau mau bertanya dengan Pak Kasdi, silakan. Bagaimana keadaannya sebelum diobat dan setelah diobat. Beliau ni sebenarnya sakit sudah 2 tahun Pak ya? Ya, setahun setengah. Sudah setahun setengah dan dah macam-macam obat dan dah habis juga ke sana ke sini. Dan beliau bilangkan, isteri juga beliau memberitahu bahawa tidak ada hasil sama sekali. Jadi akhirnya beliau datang, alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Sekarang ni beliau sudah sangat beransur sembuh, sudah bisa bawa motor, sudah bisa ngambil isteri pergi, mengantar isteri pergi dan pulang kerja. Selama ni enggak bisa. Beliau belum sembuh sepenuhnya, tapi perubahan itu alhamdulillah. Saya tanya ke beliau waktu datang seminggu yang lalu tu sudah lebih 50% gitu. Kemudian di antara juga yang paling beliau cemaskan selama ini ialah itu setiap setengah jam, sejam mau hendak makan terus. Beliau lapar dan kalau tidak diisi, badan akan jadi gimana Pak? Gemetar, dia akan jadi lemas, kadang-kadang sakit ke dada dan segala macamnya. Sampai malam itu 6 kali bangun untuk makan. 6 kali bangun untuk makan. Tadi kita tanya, beliau kata sekarang adalah sekali itu pun kalau terbangun. Jadi kalau tidak terbangun ya tidak adalah sampai pagi gitu. Jadi makan setiap sejam, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang 1,5 jam. Yang tu alhamdulillah sekarang ini sudah banyak perubahan, sehingga malam yang dulu bangun 6 kali untuk makan sudah enggak perlu makan lagi gitu. Jadi sebenarnya beliau ni mewakili banyak orang di Batam ini, dan di antara kehadiran beliau ini mudah-mudahan memberi inspirasi kepada mereka-mereka yang sewaktu dengannya gitu, yang mungkin sakit emah atau ada masalah-masalah lain. InsyaAllah kalau ini bisa langsung tanya nanti kepada Pak Kasdi, ngomong dengan Pak Kasdi gitu. Baik, ada lagi boleh sampaikan Pak untuk Pak Kasdi? Saya juga mau bertanya nih Pak tentang tanda-tanda awal terkena penyakit ginjal ini Pak. Oke, sebentar. Ada lagi satu masalah beliau. Boleh. Itu emosi itu susah untuk dikendalikan. Nah itu susah kali untuk mengendalikan emosinya. Amarahnya suka marah begitu? Iya. Kalau beliau menahan, bagaimana? Sakit rasanya. Rasa sakit di dada itu. Kalau ditahannya emosi itu sakit gemetar.
Itu yang paling utama. Tidur susah, Oke. sering bangun untuk makan, Oh, iya. atau susah untuk konsentrasi, Konsentrasi itu. untuk khusyuk salat susah gitu. Oke. Gitu. Itu di antara gejala-gejala yang beliau ni lah. Okey, seterusnya pemirsa bisa menelpon langsung, bisa ngomong dengan Pak Kasdi, atau mungkin Ibu Fani juga mau nanya apa-apa nanti boleh. Boleh. Apa yang ditanyakan tadi? Tentang tanda-tandanya nih Pak, apakah tanda-tanda dari awal terkena penyakit ginjal ini Okey, sama baik. seperti dirasakan oleh Okey, Pak satu Kasdi? pertanyaan yang bagus. Pemirsa sekalian, apa yang ditanyakan oleh Bu Fani itu merupakan satu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh pasien yang ada masalah ginjal yang datang kepada saya. Ada yang kadang-kadang datang dengan kesal. Bahkan ada yang sudah dicuci ginjal itu dia merasa tidak berpuas hati gitu. Kenapa dia tidak diberitahu awal-awal sakit ginjal? Tiba-tiba disuruh cuci ginjal gitu. Okay. Di antara tanda-tanda awal penyakit ginjal atau menurunnya fungsi ginjal, sebenarnya ini tidak awal juga, sudah agak berlanjut juga gitu. Karena tanda-tanda awal itu memang biasanya agak susah ditentukan, tetapi yang masih termasuk tanda-tanda awal ada gangguan di ginjal ialah yang pertama apabila seorang sudah sering bangun malam untuk kencing. Bangun malam untuk kencing. Biasanya setahu saya kalau bangun malam untuk kencing itu orang yang penyakit diabetes, Pak. Ternyata ginjal juga ya, Pak? Iya. Jadi gini, sebenarnya seseorang yang telah bangun malam untuk kencing, sedangkan sebelum itu enggak bangun, dah bangun 2-3 kali, 4 kali semalam, itu artinya fungsi ginjal itu sudah mulai terganggu kebanyakannya ya. Kemudian pertanyaannya, yang biasanya diketahui itu adalah gejala penyakit diabetes. Iya, benar. Jadi apabila seseorang itu sudah sering bangun malam untuk kencing, itu berarti sejak itu fungsi ginjal sudah mulai menurun atau terganggu. Oke. Kita jawab dulu. Baik, kembali lagi kita buka teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Ya, halo Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yosi. Bu Yosi di mana? Di Nagoya. Silakan Bu Yosi. Keluhannya begini, Mbak, susah tidur. Susah tidur. Setiap malam susah tidur, terus kalau tidur harus minum obat tidur gitu. Sudah berapa lama, Bu? Sudah 2 bulanan ini, Pak. 2 bulanan. Awalnya gimana, Terus Bu? kakinya lemas, kesemutan gitu. Kakinya lemas, Kakinya kesemutan. tiap hari, udah berobat ke dokter pun masih kesemutan kakinya. Oke. Ada gejala lain, Bu? Keluhan lain? Keluhannya itu aja, susah tidur, terus kakinya kesemutan, lemas, kadang tangan juga ikut, tapi tiap hari Pak, kalau minum obat tidur baru hilang gitu. Udah 2 bulan ini minum obat tidur terus. Perut, Bu, ada apa-apa gangguan? Nggak ada. Nggak ada. Berak ada tiap-tiap hari? Tiap hari normal. Normal, lancar, Bu ya? Lancar. Oke. Sebelum Ibu susah tidur tuh ada apa-apa yang berlaku nggak? Kayaknya ini kepikiran apa yang kita lakukan siang kemana itu kepikiran mau tidur gitu loh Pak. Oke. Apa aja dipikirin gitu. Berarti Ibu ada agak sedikit stres lah sebelum susah tidur ini? Iya. Baik. Itu saja, Bu ya? Itu saja Bu Yosi, ada lagi keluhan yang lain? Enggak, itu aja Bu. Baik. Itu aja yang saya tanyakan. Nanti dijawab oleh Pak Ibrahim ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ya, Jadi biasanya kalau seseorang itu susah tidur, itu dikonsumsi obat untuk bisa tidur, iya, kan betul. gitu. Nah, obat yang untuk bisa tidur ini sebenarnya dokter sendiri membilang itu jangan dibiasakan. Betul. Karena dia tidak baik untuk seseorang itu kalau diamalkan berterusan. Saya ada pasien di Kuala Lumpur dulu, itu ketika awalnya bisa dikonsumsi obat tidur tuh bisa tidur, tapi lama-lama dia nggak mempan lagi. Jadi karena sudah bosan, nggak mau tidur juga, akhirnya diambil segenggam obat tidur itu dikonsumsinya semua sekali malam itu. Besok bukan bisa tidur dia, ke rumah sakit jadinya gitu. Tidur juga. Jadi hati-hati dengan obat tidur ya. Hati-hati dengan obat tidur. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan dalam susah tidur ini ialah itu penyebab awalnya apa? Kalau ada penyebab awalnya itu stres, harus stresnya yang dibetulkan.
Jadi kalau itu dibetulkan, nanti dengan sendirinya tidur itu akan enak. Tanpa perlu kita mengkonsumsi obat tidur gitu. Okay. Bahkan sebelum 2 bulan ini kan nggak ada masalah. Nggak pernah pun kita mengkonsumsi obat tidur, tapi ibu bisa tidur gitu. Nah, jadi itu harus dibetulkan penyebab kepada penyebab masalah. Jadi penyebab kepada masalah beliau ialah mungkin ada sedikit stres. Itu kalau datang ke saya akan konsultasi lanjut. Itu yang menyebabkan stres itu apa? Nah, jadi harus dari sananya dibetulkan. Jadi insyaAllah masalah ibu ni itu akan selesai, termasuk juga kaki yang kesemutan kebas tadi, dan termasuk juga kadang-kadang yang mudah lemas, dia mudah capek. Betul. Nampaknya ada penelpon. Kita lagi. kembali buka telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa nih? Di mana? Dengan Ibu Nia, Sungai Panas. Ibu Nia, Sungai Panas. Silakan Bu Nia. Ini Bu, keluhan saya, sendawa saya ini udah 4 bulan juga ya, lama ini. Sendawa terus, terus itu buang angin juga ada. Iya. Terus kadang-kadang perut saya ini perih juga ada itu. Mana yang banyak sendawa dengan kentut, Bu? Seringan apa? Sering? Sendawa. Iya. Ada gembung di Sampai perutnya? sekarang ini sendawa masih juga ini, Pak. Okey. Maaf, Pak. Selain daripada itu, Bu pernah ada emosi sakit saya- mah dulu? Emosi saya nggak bisa dikendalikan gitu, Pak. Sejak Kalau kapan saya tuh, Bu? nahan emosi, rasa sakit, sesak gitu. Sejak kapan itu? Sejak kapan Ibu merasakan ini, Bu? Kalau nggak bisa nahan emosi ini udah lama juga ya. Tapi kalau sendawa ini udah 4 bulan, sama perih lambung ini udah 4 bulanan lebih lah. Ada juga perasaan-perasaan cemas, Bu? Cemas, ya kadang-kadang ya, kadang-kadang. Terus kalau nggak bisa tidur juga kadang-kadang. Okey. Kalau tidur Ibu Terus kadang ada mimpi-mimpi nggak? pikiran-pikiran yang nggak karuan gitulah. Okey. Sering agak kurang tentram. Iya, ada, kadang-kadang ada. Tidur ada mimpi-mimpi apa-apa, Bu? Mimpi enggak ada. Gak ada ya, Bu ya? Oke. Okey. Itu Baik. saja, Bu. Ada pusing kadang-kadang, sakit kepala? Kalau pusing, ini sekarang lagi sakit nih kepala. Oh, Okey, baik. Itu saja keluhannya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. banyak, Pak. Assalamualaikum. Baik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. untuk masalah ibu ini itu selain daripada masalah fisik, adanya sendawa-sendawa, kembung, angin banyak, kadang banyak kentut, kadang banyak sendawa. Kemudian ada lagi masalahnya beliau kadang-kadang susah juga tidur. Yang pertama tanda yang bisa kita lihat emosi yang gampang untuk naik. Betul. Ini adalah tanda-tanda salah satu penyakit yang sudah ada campuran penyakit ni kepada penyakit psikis atau metafisik. Jadi dalam hal yang penyakit begini, Bu, tidak bisa diobati hanya sendawanya saja. Betul. Tidak bisa diobati itu yang kadang-kadang susah tidurnya saja. Itu harus dibetulkan secara keseluruhan. Artinya kalau untuk masalah ibu ini, bagi saya datang ke tempat saya, untuk tuntasnya itu selain diberikan perawatan dan obat, ibu perlu dibekam ruqyahkan. Tuh. Jadi nanti tidur itu sendirinya akan enak. Kemudian perasaan yang tidak enak tadi itu akan sendirinya hilang. Betul. Itu sudah ada pengaruh-pengaruh setan itu banyak sedikitnya. Jadi ibu harus usahakan untuk lebih kuat beramal, suruh buat lebih ikhlas, sering berzikir, banyak baca Quran. Ini akan melawan yang hal-hal yang begitu. Tetapi kadang-kadang dia sudah apabila gangguan itu sudah ada, kadang-kadang badan untuk dibawa beramal itu pun berat. Betul. Untuk zikir berat, baca Quran susah. Padahal baca Quran bisa sejam 2 jam. Baca Quran 5 minit sudah mengantuk dia. Gitu. Itu ada kaitan dengan gangguan setan yang perlu kita ketepikan. Jadi yang hal begini ini biasanya perawatannya ibu perlu dibekam ruqyahkan sekali. Jadi nanti perlahan-lahan beransur-ansur masalah itu akan insya-Allah akan selesai. Ya. Termasuk sakit kepala tadi itu. Ya, halo Ibu, dengan siapa Bu, ini? ini dengan Bu Nia yang Sungai Panas tadi. Oh, Bu Nia. Tadi Bapak bilang saya perlu dibekam gitu ya. Iya. Dibekam Saya ruqyah, Bu. udah pernah dibekam Pak 2 kali. Dia berbekam beda, bekam ruqyah beda, Bu.
Kalau bekam biasa itu hanya untuk membuangkan toksin yang biasa. Toksinnya ada dua, toksin biasa satu yang disebabkan mungkin kelebihan pemakanan atau darah kotor yang tidak terbuang. Yang kedua ada toksin metafisik yang ada kaitan dengan gangguan-gangguan setan tadi. Jadi kalau ibu buat bekam biasa saja nggak jadi dia harus bekam ruqyah gitu. Itu saya sendiri yang melakukan. Hanya kita buatkan satu tempat di kepala itu, saya akan bubur itu asisten saya akan letakkan di kepala ibu kerudung khusus untuk itu. Jadi sambil itu kita buatkan. Nanti ibu mungkin akan merasakan kepala itu berat, seperti ada 20 kilo di atas, atau rasa panas, atau mungkin rasa kayak tercekik pun ada, macam-macam lah, atau mual, ada yang muntah terus. Jadi dari situ berbeda-beda mengikut penyakit-penyakit atau masalah-masalah juga. Ya, saya akan masuk sedikit yang ibu tanya tadi, takut nanti tak terjawab atau terlupa. Itu diabetes, salah satu tanda diabetes ialah orang yang diabetes itu sering kencing malam atau siang juga sering itu. Ini dikarenakan adanya kelebihan gula di dalam tubuh. Kelebihan itu dilaporkan ke otak kita. Okey, oleh sistem tubuh kita dilaporkan ke otak, dia kata gula banyak di dalam darah. Ini sudah bahaya katanya. Jadi otak akan memerintahkan kepada ginjal, hai ginjal, engkau buangkan gula. Jadi bagaimana ginjal membuangkan gula? Ialah dengan mengeluarkan banyak air seni, air kencing. Karena melalui kencing itu akan keluar gula tadi. Dan dulu orang mencek tingginya kadar gula atau rendahnya kadar gula dalam tubuh seorang itu dengan alat di kencing itu. Cek kencing kan ada alatnya. Sekarang dah enggak dipakai itu karena yang dalam darah itu lebih akurat. Jadi tanda bahawa seseorang itu dia diabetes ialah seringnya kencing malam terutamanya, dan semakin tinggi gula dalam tubuh semakin sering juga seorang itu akan bangun kencing. Karena semakin sering juga otak kita memerintahkan ginjal untuk membuang gula. Apabila gula sudah sering dibuangkan, akan terjadi kekurangan air dalam tubuh. Itu pun dilaporkan ke otak. Otak juga akan memerintahkan tekak untuk minta minum. Makanya salah satu tanda orang yang diabetes yang juga sering minum, sering haus, karena sering kencing tadi. Tetapi saya pernah ngomongkan dulu bahawa setiap penyakit kronis tidak akan berlaku di dalam tubuh seseorang sebelum menurunnya fungsi ginjal. Jadi adanya diabetes itu karena sudah terganggunya fungsi ginjal. Lalu mungkin orang bertanya juga, kenapa Pak saya diabetes? Saya pergi tes urin, saya pergi cek ginjal, bahkan di USG dan segala macam, dokter bilang ginjal saya masih bagus. Kan gitu. Dia katanya ginjalnya nggak ada masalah. Selama ginjal tidak ada masalah, penyakit-penyakit kronis yang ada sifatnya ya seperti diabetes, seperti stroke, seperti yang lain-lain, jantung dan lain-lain juga, itu tidak akan ada dalam tubuh seseorang. Karena yang menyebabkan penyakit-penyakit ini ialah terkumpulnya toksin yang banyak di dalam tubuh. Dan terkumpulnya toksin yang banyak di dalam tubuh itu karena kegagalan ginjal mengeluarkannya secara normal ke semua toksin tersebut. Kenapa dia tidak bisa mengeluarkan dia secara normal? Karena fungsi ginjal tersebut sudah menurun. Dan ini akan terakumulasi sedikit demi sedikit. Kalau yang tersumbat itu aliran darah ke pankreas atau dari pankreas, maka terjadilah apa yang kita sebut diabetes tadi. Tapi sebelum terganggunya fungsi pankreas, fungsi ginjal akan terganggu terlebih dahulu. Lalu kenapa tidak bisa dideteksi? Kita jawab dulu. Jadi menarik ya perbincangan pada malam hari ini tentang pengatasi masalah ginjal di Klinik Al-Jawat ini. Kita kembali buka telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Saya Edison Bu dari Tanjung Priayu Bu. Dari Pak siapa? Edison. Pak Edi ya, silakan Pak Edi. Saya mau punya masalah begini Bu, ibu saya kan lagi sakit sekarang. Ibu saya. Ya. Penyakitnya itu penyakit kuning Bu. Penyakit kuning, oke. Sudah berapa? Umurnya berapa Pak? Udah 7 bulan. Maaf, usia ibu? 59 tahun. 59 tahun. Dan penyakit kuningnya sudah berapa lama? Udah 7 bulan. 7 bulan ini ya? Sebelum penyakit kuning ada gangguan apa pada ibu? Enggak ada. Ada enggak dia mah dulu? Kemarin kuning betul matanya kan. Pernah enggak ibunya sakit mah dulu Pak? Bersih.
Cuman sekarang perutnya gembung sekarang. Gembung perutnya. Nah, Gembung Pak ya? iya gembung. Bukan sekali. bengkak ya? Hah? Bukan bengkak perutnya? Bukan bengkak, gembung. Gembung. Kayak masuk angin gitu. Ya, kayak masuk angin. Banyak sendawa ke banyak kentut? Enggak ada kentut. Tak ada kentut? Iya. Sendawa juga tidak? Cuman enggak ada juga. Okey. Cuman sering muntah Dulu ibu pernah ada sakit mah? Oh, ada juga. Ada juga. Ah. Okey, baik. Oke. Sering muntah itu ya, Pak. Okey. Okey. Itu saja Bu, Pak. Cuman tuh perutnya tuh gembung terus, Pak. Ya, ya, Terus, baik. Pak. Oke Pak Edi, nanti langsung dijelaskan oleh Pak Ibrahim ya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Apabila seseorang pernah mengalami sakit mah Ya. yang agak kronis Kronis. dan itu berlaku sudah bertahun-tahun dan biasanya juga obat sudah bermacam-macam yang dikonsumsi, Ya. yang mana sebahagian sisa-sisa obat tadi bisa menambahkan masalah kepada ginjal dengan liver. Okey. Dan setiap orang yang sakit mah yang sudah menahun, Ya. itu bagaimanapun fungsi livernya sudah terganggu. Karena fungsi liver yang paling besar ialah menghasilkan cecair empedu. Ketika seseorang yang ada mah ini, perut tu sering meragam. Jadi kelebihan makan lemak sedikit, dia akan sakit perut. Iya. Jadi empedu tu akan keluarkan lebih banyak gitu. Jadi akhirnya akan mengganggu setelah bertahun-tahun, mungkin berbelas tahun, akan mengganggu fungsi liver itu sendiri. Dan akhirnya sekarang ditimbulkan gejala-gejala yang mana gejala tersebut menunjukkan bahawa liver itu sudah bermasalah. Di antaranya ialah adanya kuning tadi. Jadi penyakit kuning ada kaitan dengan menurunnya, melemahnya, terganggunya fungsi liver. Jadi harus livernya yang diobati gitu. Itu. Jadi kadang-kadang kita lihat anak-anak kecil baru lahir pun sering yang Ya, ada benar, gangguan Pak. penyakit kuning kan. Benar, Yang benar, itu kena proses, mungkin ada fungsinya livernya itu belum sempurna waktu itu. Dan saya sendiri pernah pengalaman itu di Kuala Lumpur. Itu ketika isteri saya melahirkan anak yang keempat, kalau enggak salah, beberapa belas tahun yang lalu, itu sakit kuning. Kalau sakit kuning itu kan dokter enggak kasih pulang. Iya, betul. Kita akan, bayi itu akan diletakkan di bawah inkubator itu. Betul. Yang bayi menjerit-jerit, yang ibu pun enggak bisa istirahat. Benar. Karena ibu tidak akan sampai hati mendengarkan suara bayi yang menangis terus karena kepanasan diletakkan di bawah inkubator gitu. Jadi saya datang ke hospital, ke rumah sakit, saya bilang dengan itu nurse, saya akan bawa anak saya pulang. Oh enggak bisa Pak katanya. Jawab dululah. Oh, kita terima telepon dulu deh kalau gitu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Dan Pak Iskandar Pak Iskandar di mana? Mohon maaf, volume televisinya dikecilin ya Pak. di Batam Center. Silakan Pak Iskandar. Ini masalah kencing malam itu. Ya Pak, Kencing malam. silakan Pak. Ini selalu kencing malam. Masalah kencing malam selalu betul itu, Pak. Berapa kali Pak? Wah, udah banyak kali, Pak. Banyak kali. Sudah berapa Bapak lama? memang ada diabetes? Belum pernah diperiksa, Pak. Belum pernah diperiksa. Okey. Selain daripada sering kencing malam itu, ada Pak kena gangguan yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Okey. Kalau siang gimana Pak? Kalau siang kurang. Siang kurang. Malam sering. Malam itu, Pak. Wah, kalau kena dingin aja, kena kipas itu udah. Okey. Oke. Itu saja Pak ya. Ya, Sejak kapan itu? udah lama, Pak. Sudah lama. Udah lebih kurang 2 tahun lah. Oh, sudah Oke. 2 tahun.